sudah dikatakan ya kan bahwasanya ini hanya hak asuh, bukan adopsi, hak asuh yang mana ini dititipkan. Ya kalau anak kan dari awal sudah dikatakan ya kan bahwasanya ini hanya hak asuh, bukan adopsi, hak asuh yang mana ini dititipkan. Ibarat barang nih HP ya kan, tolong dong gue nitip ya ke lu nih, ya kan otomatis kan teman-teman jaga nih HP aja kalian jaga kok, apalagi nih anak manusia kan gitu. Kalau Daus sih menyimpulkannya seperti itu gitu loh, karena nih orang tuanya memberikan hak sepenuhnya ke Daus gitu loh. Udah bang, gue percaya nama lu aja dah bang, ini demi Allah ya, dari keluarganya si Dede ini masih ada orang tuanya, dari keluarga pihak Dede nih itu yang udah bang, gue nggak mau yang dari sana katanya, udah gue maunya malu aja bang tuh. Ya, artinya sejak awal anak itu dititipkan atas nama Bang Daus. Jadi karena itu bahasanya dititipkan, ya tentunya Bang Daus lah yang berhak menjaga. Amanat. Seperti apa kebutuhan anak itu, ya tentunya Bang Daus lah yang anak berkewajiban untuk memenuhinya. Nah sekarang timbul persoalan mereka seolah-olah mau memperebutkan itu. Apa yang mereka perebutkan? Justru kalau mereka terlalu maju, bukan hal tidak mungkin mereka juga akan terancam pidana juga. Karena ada sesuatu yang mereka inginkan, padahal sesuatu itu tidak pada haknya untuk di tangan mereka. Jadi seperti itu. Bang Daus, pasca kejadian kemarin, sampai saat ini masih ada desakan-desakan nggak sih Bang Daus untuk bertemu dari nggak ada. Kan sebelumnya juga kan dari teman-teman juga tahu kalau begini aku menyerah. Ya kan benar kan, dia pernah ngeluarin statement gitu kan. Kalau begini aku nyerah, ya kan. Ya udah aku ikhlas aja dah. Kan begitu. Dan di statusnya mungkin juga dibikin status begitu kan. Gitu. Ya udah. Emang hak anak itu emang jatuhnya ke istilahnya diserahkan ke Daus kok sepenuhnya dari orang tuanya, amanah. Orang tuanya ini saudara atau gimana? Ya kayak Daus sama Mami udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Tapi ada nyariin Mbak Syafi nggak sih Mas Daus selama beberapa hari nggak ketemu? Ya katanya kan ngurusin dari kecil. Ya kalau ngurusin ya namanya istilahnya ya barang aja kan, Orang dititipin. barang dititipin ya pas iya dia mau dicuekin. Handphone aja kita 24 jam. Waduh handphone bunyi terus nih, kan dipegang. Apalagi nih anak kan gitu. Namanya anak kecil kan, anak kecil yang ibaratnya belum tahu mengerti apa sih yang terjadi dengan orang tua, otomatis kan Ya, pasti wajar. papi, bunda itu pasti diucapkan Nah, lah ya. iya. Kita tidak membohongi, oh nggak nyari, nggak mungkin lah gitu kan. Cuma ya namanya anak kecil ya pasti nyari bunda, papi gitu sih. Bang Daus ini banyak yang mendompleng kita sama Bang Daus mantan yang terdulu berbuka suara nih Bang Daus. Iya, ini gimana Bang Daus? Ya setiap bagaimanapun kedua-duanya ya kan, baik yang pertama maupun yang kedua itu kan pernah ada di bagian Daus gitu kan, pernah menemani Daus juga kan, baik susah ya kan maupun ya mungkin senangnya mungkin mereka belum ngerasain susahnya doang kan gitu. Ya bagaimanapun dia juga punya hak, seorang ibu mana yang istilahnya mau gitu kan, bapaknya mau dipisahin, anaknya mau dipisahin dengan bapaknya kan nggak mau, apalagi ini kan anak kandung dari ibunya kan gitu. Lain cerita sama yang ini gitu. Kalau ini kan maaf lahir batin, bukan kandung kan gitu. Tapi benar nggak sih Bang Daus kalau Bang Daus bisa royal sama Abang Ical dulu ketika tidak ada? Enggak sama aja nggak dibeda-bedakan. Enggak, itu loh, itu sama aja, mau babang mau dede sama, itu rezeki anak gitu loh. Ada di situ ada rezeki anak yang mana ya udah main bareng-bareng, makan bareng-bareng kan gitu, kayak yang di foto-foto Instagram ya kan atau di aplikasi lainnya, itu udah momen-momen kayak gitu. Itu kayak emang keseruannya anak seumur segitu, rezekinya mereka ya udah main beli mainan gitu, nggak ada yang dibeda-bedakan. Tapi Kak Santi sendiri sempat menghalang-halangi nggak sih waktu itu? Nah kembali lagi ke kalian yang menilai. Gitu. Kan kemarin pemberitaan ramenya itu dari mana sumbernya? Kalau misalnya Daus, mohon maaf lahir batin, mau membahas masalah babang, tes DNA, ngapain baru kemarin? Kan gitu, dari dulu aja
istilahnya dari babang seumuran Dede sekarang nih setahun kayak gitu. Kok baru kemarin? Kan di sini teman-teman yang bisa menilai kayak gitu, berarti kan ada faktor-faktor lainnya. Kalau mau bahas itu aib semua banyak. Ya Allah, ini udah juga baru dapat informasi lagi tentang ini banyak di sini. Coba nggak ada habisnya, capek. Aduh, Benar nggak sih kemarin akibat pemberitaan tersebut sempat berpengaruh dengan Babang Ika, karena Babang Ika sempat dibully ya? Ya kalau dibully mungkin gini loh, pemberitaan ini kan kadang maaf lahir batin ya, mungkin anak kecil, namanya anak kecil kan nggak paham ya kan, dengan pemberitaan, dengan apalagi kalian bikin, teman-teman media bikin maaf lahir batin gitu, bikin narasi yang akhirnya dampaknya di anak atau di anak-anak kecil kan gitu. Jadi iya, udah hati-hati. Gitu kan. Jadi anak kecil itu kan belum paham apa yang terjadi pada orang tua, apalagi dengan babang orang tuanya kayak gitu. Jadi ya ibaratnya, ih bapak lu tuh berita gini. Kalau itu karena kan pemberitaan yang terus nongol di TV ya kan, di YouTube, di media online dan sebagainya kayak gitu. Bang Daus, jelang sidang yang perdana yang ini akan dihadapi seperti apa nih persiapannya Bang Daus? Ya kita mah hadapin ya bismillah aja. Ya, artinya kita akan hadapi semua itu di persidangan besok, karena rencananya kan adalah sidang perdananya adalah besok, tapi itu kan nanti akan ditentukan jadwal mediasi oleh Pengadilan Agama. Nah, seperti apa hasil mediasi ini ya tentunya kami selaku tim kuasa hukum ya artinya memberikan dorongan-dorongan yang baik. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus diambil oleh klien kami sendiri. Ya tentunya kami akan memberikan nasihat-nasihat hukum ya. Tentunya karena memang pada prinsipnya perceraian ini ya memang dihalalkan tapi dibenci, kan begitu. Tetapi kita melihat dari sikap-sikap dari kubu sebelah sana ya memang ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi kami selaku tim kuasa hukum ya tidak bosan-bosan akan memberikan suatu pandangan-pandangan hukum yang baik. Itu aja. Tapi akan mengawal terus Bang Daus, maksudnya akan datang ke persidangan atau seperti apa? Ya datang paling gimana, beliau lah yang paham dengan hukum ya kan. Kalau Daus kalau disuruh datang disuruh hadir ya datang hadir. Itu pun kalau nggak sakit dan nggak capek gitu. Bang Daus, berarti kemarin kan Kak Yulita tuh bilang kalau ini tuh karma untuk Kak Selfie karena dulu sempat dihalang-halangi untuk ketemu Bang Daus dengan Bang Ical. Ya kita nggak tahu deh. Ya iya itu kembali ke dianya. Iya. Karena kalau Alka kan di sini hanya menengahi, meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ya kan. Kalau terkait masalah itu ya serahkan lagi kepadanya, gitu yang bikin statement seperti itu, gitu lah. Karena pada dasarnya kita udah sepakat istilahnya berpisah, ya udah berpisah secara baik-baik. Ini ada saksi hidupnya kok, gitu lah. Terus nggak mau ngarang-ngarang, udah capek, gitu loh. Semakin hari bukannya semakin umur berkurang, gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah paham lah, gitu kan. Bang, terkait Ical kan sempat dibully juga tadi kan. Gimana nih dukungan abang dengan itu? Iya buat babang, gini loh bang. Mohon maaf lahir batin sebelumnya atas ketidaknyamanannya ya bang ya, atas pemberitaan papi sama bunda ya kan, sehingga babang yang menjadi korban bulian dari teman-teman. Tenang pada gini bang, intinya babang nggak usah dengarkan omongan dari teman-teman babang, dari teman-teman kamu. Itu hanya mereka tuh nggak paham, ya kan, nggak paham ke apa namanya, tahunya cuma pemberitaan yang ada, tapi tidak paham dengan keadaan yang ada. Gitu. Jadi buat babang tetap semangat, harus semangat, jangan pernah apa namanya mendengarkan apa kata orang. Kan papi selalu bilang ya sama babang, jangan pernah mendengarkan hal-hal yang buruk. Menurut babang jelek itu jangan pernah dengar. Selalu papi ngajarin yang baik-baik, yang positif. Ambil omongan dari orang yang positif. Gitu. Karena papi pengen, Umi pengen, semua keluarga pengen ya kan, babang jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang sukses lebih dari papi. Gitu. Dan juga begitupun juga Dede nantinya kelak melihat video ini sama kiranya. Sorry, Bapak Dede ikut sama Bunda Selfie nggak sih?
Kenapa? Abang sendiri dekat sama Bunda Selfie nggak sih? Kalau deket, gimana ya? Ya, susah mengungkapkannya ya. Gitu ya, lagi-lagi gini loh. Bunda pun tidak istilahnya nggak sayang sama anak kecil. Bunda Selfie pun sayang dengan Babang. Gitu loh, karena ini loh Bunda tuh sebenarnya sayang dengan anak kecil. Karena faktor, lagi-lagi faktor ya, faktor lain yang akhirnya seperti ini gitu. Kan kalau misalnya jadi cerai sama Mbak Selfie jadi jera nggak sih bang, kan udah 3 kali maaf. Kalau untuk jerak, Allah tuh mengasih ya kan umatnya untuk berpasang-pasangan. Daus tuh bukan istilah jerak, bukannya Daus juga nggak mau bahasanya itu tukang kawin cerai, enggak. Lagi-lagi yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Ini yang paham ilmu aja ya, agama ya. Aktif mungkin. Iya, mungkin gitu dah. Sekarang lebih lebih selektif lagi gitu. Jadi pembelajaran lagi, Lebih tawakal lagi gitu lah. Gitu. Ada trauma nggak Bang Daus? Enggak lah. Kalau kita istilah bernyampe nih. Berapa bulan telatnya? Gitu. Jadi kalau istilahnya kita down dengan masalah ini sangat apa ya? Sangat rugi gitu loh. Istilahnya kita masih Daus tuh makasih sebelumnya buat yang udah sayang, yang ngasih support terutama buat Mami, buat Omi ya kan orang tua Daus gitu kan buat Omi, Mami dan juga kerabat-kerabat lainnya. Bang Icang tim and ya kan dan juga Bang Huda yang diwakili maksudnya Bang Icang timnya yang diwakili Bang Huda gitu kan. Ya kan dan juga Pak Wakil yang selalu apa istilahnya mendoakan, mensupport. Yang namanya jodoh nggak pernah ada yang tahu, Om. Yang penting Om ngasih yang terbaik. Om tidak, ini bahasanya Pak Wakil ya, Om tidak membuka aib sesama dan Bang gitu. Oke, cukup ya. Bang Daus Selfie. Ada yang mau sampaikan ke Bang Daus Selfie? Ya, kalau buat kalau Daus manggilnya Mina ya, karena Mina, itu kita manggilnya Bahasa Mina. di keluarga tuh Mina. Mina jadi karena panggilnya. makasih udah mengisi hidupnya hidup Daus. Daus. Berat ya untuk ngomong ya. 4 tahun. Ya, dan juga makasih buat yang udah di belakangnya yang selalu membuat gonjang-ganjing rumah tangga Daus seperti ini, makasih. Ya, Allah nggak tidur itu aja.